Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam kebahagiaan untuk kita semua. Ibu Dr. Hajah Yeti Haryati MPD yang saya hormati dan teman-temanku semua yang saya cintai dan saya banggakan. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk berkumpul di tempat yang insya Allah muliakan ini. Sholawat beserta salam, tak lupa marilah kita curah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada para keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, dan kepada kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Saya Syarah Salsabila bangga bisa berdiri di sini berhadapan dengan orang-orang yang hebat. Tepuk tangan dulu semuanya. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan untuk Anda semua yang telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan saya berbicara. Sebelum kita semua memulai materi kali ini mengenai westernisasi sebagai problema pendidikan di era modern, saya ingin bertanya kepada kalian, apakah yang dimaksud dengan westernisasi itu? Ya, benar sekali. Westernisasi adalah pengaruh dari budaya barat, di mana pola kehidupan masyarakat semakin hari semakin hanyut terhadap pola kehidupan modernis, dengan berkiblat kepada sistem budaya barat, yang dianggap sebagai kebudayaan modern atau alternatif kebudayaan masa kini. Dan ini terjadi kebanyakan di kalangan remaja, yang begitu mudah menerima peradaban-peradaban asing sebagai suatu kebanggaan. Pengaruh budaya ini memang tidak dapat dihindari di zaman yang semakin canggih ini. Proses interaksi antar bangsa-bangsa di dunia melalui pertukaran pelajar atau mahasiswa kunjungan wisatawan dan program lainnya semakin meningkat hari demi hari. Sedangkan proteksi untuk menghadapi arus pengaruh budaya ini sangat lemah di masyarakat, sehingga mereka mulai meninggalkan jati diri sebagai bangsa yang berbudi luhur tanpa mengenal batas-batas ajaran agama dan moralitas budaya. Kondisi seperti ini, sebagaimana yang dikatakan oleh Kuncharaningrat bahwa proses sosial yang timbul bila sekelompok manusia dengan suatu budaya bertemu dengan unsur-unsur kebudayaan asing, sehingga unsur-unsur dari kebudayaan itu lambat laun akan diterima dan diolah ke dalam masyarakat itu sendiri. Hal itu terjadi tanpa disadari, dan secara perlahan-lahan akan merubah tatanan nilai dan moral-moral yang berlaku di tempat tersebut. Dan saya ingin bertanya kepada kalian, apakah Anda ingin budaya kita semakin luntur dan terus disusupi oleh budaya-budaya barat sehingga budaya kita sendiri punah begitu saja? Tentu saja tidak. Siapa di sini yang ingin mempertahankan budaya di negara kita sendiri? Acungkan tangannya. Wah, banyak juga ya. Bagus. Tepuk tangan untuk kita semua. Apakah Anda semua yang hadir di sini geram melihat anak-anak remaja di zaman sekarang sangat terpengaruhi oleh budaya barat, sehingga mereka terlalu menyukai budaya asing ketimbang budaya negara kita sendiri? Pasti kebanyakan semua yang ada di sini menjawab iya. Hadirin sekalian, maka dari itu kita harus bisa memfilter budaya yang masuk dari luar. Jangan langsung ditelan begitu saja. Jika kita dengan mudah menerima arus westernisasi, itu artinya kita sedang berada dalam ancaman. Budaya kita akan luntur dan pastinya kita akan kehilangan jati diri bangsa kita sendiri. Perlu kita ketahui, kata westernisasi itu secara harfiah bermakna membaratkan. Berasal dari kata westernize, keadaan meniru-niru yang terdapat dalam dunia barat. Kuncharaningrat mengatakan bahwa westernisasi itu adalah usaha meniru gaya hidup orang barat secara berlebihan. Meniru dari segala segi kehidupan, baik dari segi fashion, tingkah laku, budaya, dan lainnya. Di sisi lain, para peniru yang merendahkan adat budaya dan bahasa nasional. Dan tak hanya di kalangan remaja, westernisasi juga berpengaruh bagi masyarakat. Pengaruh tersebut terjadi secara nyata dalam bidang kehidupan yang ada di masyarakat. Yang pertama, pengaruh ilmu dan teknologi.
ilmu pengetahuan dan teknologi sangat berperan penting dalam kehidupan. Suatu bangsa akan maju dan berkembang jika memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi yang mumpuni. Perkembangan ilmu pengetahuan ini terjadi dalam berbagai sektor industri, mulai dari pertanian, pertahanan, ekonomi, kedokteran, dan yang lainnya. Perkembangan ilmu dan teknologi di dunia barat terjadi begitu pesatnya, kadang-kadang jauh melampaui nilai manfaat dan kegunaannya, bahkan nilai kemanusiaan dan lingkungan. Dan yang kedua, berkembangnya kebudayaan asing ke dalam masyarakat Islam. Westernisasi yang dilakukan oleh Barat terhadap negeri-negeri Islam adalah satu upaya dalam merubah sikap dan pandangan hidup umat Islam agar sesuai dengan keinginan mereka. Sehingga westernisasi yang dilakukan oleh Barat ini yang dicurigai adalah salah satu upaya Barat dalam merusak prinsip-prinsip dasar Islam. Selanjutnya, umat Islam akan terperangkap dalam pola pemikiran dan kehidupan Barat. Dan dengan tumbuhnya pemikiran Barat dalam jiwa umat Islam, maka dengan sendirinya nilai-nilai budaya Islami akan semakin lama semakin luntur dalam jiwa umat Islam. Jadi kesimpulannya, dari pidato yang saya katakan tadi, westernisasi merupakan pola hidup gaya Barat yang mengandung program untuk menyingkirkan secepat mungkin pola pikir dan pribadi Islam. Dan program pendidikan ini merupakan sasaran westernisasi yang ampuh dan dianggap berhasil menyumbang keberhasilan yang besar dalam mempengaruhi kehidupan umat Islam saat ini. Dan yang terakhir, perkembangan westernisasi yang terjadi dalam masyarakat saat ini telah mentradisi, sehingga masyarakat telah menganggap bahwa hal tersebut telah menjadi kebiasaan mereka. Sebelum saya mengakhiri pidato ini, saya akan memperlihatkan foto-foto dan video bagaimana westernisasi sangat berpengaruh di negara kita Indonesia. Selamat menonton. Gaya hidup masyarakat Indonesia saat ini cenderung mengikuti kehidupan budaya Barat yang jauh dari budaya-budaya kita sebelumnya. Masyarakat menilai bahwa mengikuti budaya Barat dapat meningkatkan kasta sosial mereka. Saat ini, masyarakat Indonesia mulai melupakan kebudayaannya sendiri. Mereka lebih memilih mendatangi konser musik yang berasal dari Barat. Kini masyarakat lebih memilih brand dari luar negeri dibandingkan brand lokal. Padahal sebenarnya brand lokal memiliki kualitas yang tidak kalah bagus kualitasnya dengan brand luar negeri. Makanan juga mendapat dampak dari westernisasi atau pengaruh budaya Barat. Sebagai contoh, masyarakat Indonesia kini lebih sering mengkonsumsi makanan junk food dibandingkan makanan tradisional yang tentunya junk food itu tidak baik untuk kesehatan. Gaya hidup masyarakat Indonesia saat ini cenderung lebih berfoya-foya. Dahulu masyarakat Indonesia hidup lebih sederhana. Contoh selanjutnya, yang mendapat pengaruh westernisasi adalah tarian. Masyarakat Indonesia sedikit melupakan tarian daerah. Bahasa juga mendapat dampaknya. Masyarakat kini lebih bangga menggunakan bahasa Inggris dibandingkan bahasa Indonesia atau bahasa daerah. Masyarakat Indonesia lebih mengenal musik yang berasal dari luar negeri dibandingkan dengan musik daerah atau lokal. Dan masyarakat pun kini lebih sering mendatangi festival musik luar negeri dibanding Indonesia. Solusinya, kita harus lebih bijaksana dalam menerima westernisasi. Kita perlu mempertahankan aspek sosial budaya Indonesia sebagai identitas bangsa. Caranya adalah dengan penyaringan budaya yang masuk ke dalam Indonesia dan pelestarian budaya bangsa Indonesia. Setelah hadirin sekalian mendengarkan pidato dari saya, semoga semua yang hadir di sini dapat lebih bijak lagi dan lebih selektif dalam memfilter budaya asing yang masuk dari luar. Akhirul kalam, mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga pidato dari saya ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.